Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika Dia menolong kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita terus belajar saudara, karena saya percaya setiap kita saat ini ada dalam situasi dan keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, pada hari ini ada begitu banyak permohonan doa, ada begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, di mana mereka punya pergumulan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya saudara juga saat ini adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada kondisi, ada keadaan yang sedang saudara alami secara pribadi, di mana di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita, seberapa sulit dan seberapa berat pun itu, ketahuilah bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memulihkan saudara. Saat ini serahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidup saudara, dan harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu satu saat saudara akan menceritakan kesaksian saudara, bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan, sehingga melalui kesaksian saudara anak-anak Tuhan yang lain juga akan dibangkitkan imannya, dan mereka juga akan merindukan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya semuanya kita, setiap saudara yang mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara akan mengalami dan saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah Mazmur pasal 37, mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara sistematis, secara objektif, supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum kita akan beristirahat bersama saudara. Mazmur 37 mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan.
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai dan akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menegaskan, menceritakan apa yang menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan meluputkan dia. Kita lihat, saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Bukti Tuhan menolong dia. Di ayat 40, Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Daud menjelaskan bahwa dia mengalami pertolongan. Dia mengalami keluputan daripada Tuhan. Dia menggambarkan bahwa orang-orang benar diselamatkan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka. Waktu kesesakan, Tuhan menolong mereka. Sebenarnya yang mau digambarkan Daud ini adalah pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud yaitu Tuhan menyelamatkan dia, di mana Daud seringkali menghadapi tantangan dari musuh, ancaman dari musuh. Tetapi dari tantangan itu, dari ancaman itu, Tuhan menyelamatkan Daud. Lalu kemudian ayat 39 itu juga dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Daud juga mengalami bahwa Tuhan melindungi dia pada saat-saat Daud mengalami kesesakan dalam hidupnya. Ayat 40 Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang-orang fasik yang berniat jahat, tetapi Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan dia. Tuhan meluputkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang fasik yang berniat jahat. Bahkan dikatakan dan menyelamatkan mereka. Tuhan memberi keselamatan. Ada begitu banyak hal yang dijelaskan oleh Daud di sini, saudara. Apa yang dia alami ketika Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi pada saat kesesakan. Itu yang dikerjakan Tuhan. Bahkan di ayat 34 di sana juga ada dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya kehidupan orang itu juga akan diangkat. Kehidupan orang yang ditolong oleh Tuhan, kehidupannya akan diangkat dan dia menjadi pewaris negeri. Artinya hidupnya juga diberkati. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pertolongannya. Hari ini, saudara, Tuhan yang sama akan mengerjakan hal yang sama kepada saya dan saudara. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada Daud, demikian juga dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan yang sama yang menyelamatkan Daud, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan saudara dari segala tantangan, masalah, persoalan, problem yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara.
Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia berada dalam kesesakan, oleh karena musuh-musuh hendak menghimpit dia, hendak menyerang dia, hendak mencelakakan dia. Tuhan yang sama yang melindungi Daud, Tuhan yang sama juga akan melindungi saya dan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara juga terhimpit oleh masalah. Masalah menyerang saudara dari berbagai sisi saudara. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Akhirnya masalah itu tindih menindih dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia terhimpit, saat dia ada dalam kesesakan, Tuhan yang sama juga pasti akan melindungi kita. Dia akan menolong dan meluputkan. Meluputkan artinya saudara, membebaskan, menghindarkan. Daud dalam situasinya pada waktu itu seringkali dia menghadapi bahaya saudara. Seringkali Daud ingin dibunuh oleh Saul misalnya. Dan kemudian ada begitu banyak musuh-musuh Daud juga. Tapi dalam semuanya dan dari semuanya itu, Daud menegaskan bahwa Tuhan meluputkan dia. Bahkan Tuhan mengangkat kehidupannya. Tadi dia berkata di ayat 34 saudara, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat kehidupan, termasuk Daud dan termasuk saya dan saudara. Dan terbukti dalam kehidupan Daud saudara, bahwa dari seorang penggembala dia diangkat menjadi seorang raja. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Hari ini saudara bisa dianggap kecil, saudara tidak dinilai, saudara tidak dianggap. Tetapi jika Allah yang mengangkat kehidupan kita saudara, segala perkara bisa jadi. Jika Allah mengangkat kehidupan kita, segala perkara bisa berubah. Segala perkara Allah sanggup kerjakan jika Dia yang mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sadarilah bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup menolong saudara. Dia pasti akan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara, sama seperti Dia menolong Daud. Dia akan menolong kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita akan lihat bersama apa yang dikerjakan oleh Daud sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 34. Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Tadi dia berkata, maka di Tuhan itu akan menjadi pertolongan bagi mereka. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menantikan Tuhan. Termasuk Daud, dia menantikan Tuhan sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya dan saudara juga hari ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita jika kita menantikan Tuhan. Kalau berbicara tentang penantian, saudara, itu berhubungan dengan waktu. Seringkali memang dalam pengiringan kita akan Tuhan, masalah terbesar kita adalah masalah waktu. Kita punya keinginan masalah waktu. Kalau boleh, Tuhan menolong kita saat ini juga. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini yang semuanya serba instan, saudara. Kita mau semuanya serba kilat. Tetapi sekian lama saya mengikut Tuhan, saya belajar, saudara, bahwa bagi Tuhan hasil tidak terlalu penting. Atau mujizat, atau kesuksesan, atau keberhasilan yang kita alami, raihan atau pencapaian kita, bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Bagi Tuhan yang penting adalah prosesnya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap setia menjalani prosesnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, contohnya seperti Nuh, saudara. Nuh mempersiapkan bahtera itu begitu lama. Sambil Nuh juga menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang akan terjadi. Sambil orang-orang bertanya, kenapa engkau membuat bahtera? Nuh kemudian menjelaskan kepada mereka,
Tetapi sekian lama tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh, saudara. Tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh. Tidak ada hasil sepertinya. Tetapi alangkah luar biasanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi Nuh. Kenapa, saudara? Karena Nuh adalah orang yang tetap setia. Sekalipun tidak ada orang yang mau percaya kepada dia, tapi dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap nantikan Tuhan. Sekalipun sekian waktu lamanya apa yang dijanjikan Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu belum terjadi, tetapi dia tetap setia menantikan Tuhan. Nah, saudara, tantangan terbesar kita, tantangan terbesar saya dan saudara adalah bagaimana kita setia menantikan Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan campur tangan. Kalau kita setia menantikan, Tuhan pasti akan mewujudkan, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Sekalipun ada proses yang harus kita jalani, mari kita bertahan dalam prosesnya, saudara. Tetap nantikan Tuhan. Sekali lagi, seperti sering kali saya menjelaskan kepada saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun waktu itu kadang-kadang kita tidak sabar, sekalipun waktu itu kadang-kadang terlalu lama bagi kita, sekalipun prosesnya kadang-kadang terlalu lama bagi kita, tetapi sekali lagi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena selalu saya menegaskan bahwa Tuhan yang merencanakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 minggu lagi, Dia tahu 1 bulan lagi, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu bahkan seluruh kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita sampai kekekalan. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu, maka apapun yang Dia rencanakan itu berdasarkan pengetahuannya. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara punya anak, dan kalau saudara tahu apa yang terbaik bagi anak saudara ke depan, maka saudara akan lakukan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu melakukan dan memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya, saudara, Tuhan tahu masa depan, dan atas pengetahuannya itu Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Dia sudah tahu sekalipun kita belum menjalani. Itu sebabnya Dia sudah rancangkan, Dia sudah atur, dan Dia sudah persiapkan yang terbaik bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup dan tetap setia menanti atau tidak. Kalau kita tetap setia menantikan Tuhan, sampai saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekalipun mungkin saudara merasa sudah sekian lama, tetaplah nantikan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah bergumul sekian lama dan belum juga terwujud di hadapan saudara. Tetaplah nantikan Tuhan. Jangan putus asa. Nantikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap saudara. Itu yang pertama, saudara. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Nantikan Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan masih di ayat 34, saudara. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Dalam kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita hadapi, mari tetap kita ikuti jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalannya, jangan keluar dari kebenarannya, jangan keluar dari kehendaknya. Tetaplah ikuti jalan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketika kita tetap mengikuti jalannya, kita akan sampai di tempat di mana di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, seberat apapun saudara hadapi saat ini. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, sesulit apapun saudara alami saat ini. Kalau misalnya saudara sakit parah, berdoalah untuk kesembuhan saudara. Lalu kemudian silakan berobat ke rumah sakit sambil saudara berdoa. Tetapi jangan pernah pergi ke dukun atau kepada paranormal
untuk saudara berobat, saudara, itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, mari analisa apa yang menjadi masalah saudara, apa penyebabnya dan apa solusinya, sambil kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan solusi bagi kita. Tapi dalam semua proses itu, mari kita tetap jalani jalan Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya itu hanya Dia lakukan di jalannya. Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri, saudara. Allah tidak bisa melakukan satu kesalahan. Karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin salah. Artinya kalau kita keluar dari jalannya, Dia tidak akan mungkin menolong kita. Karena Dia tidak bisa menentang dirinya sendiri. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mari kita terus hidup di jalannya. Kalau hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mengalami kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam semuanya itu pun saudara masih tetap membutuhkan pertolongan Tuhan karena kita manusia terbatas. Tanpa pertolongan Tuhan hidup kita akan binasa. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Detik ini juga hidup kita bisa hancur, bisa binasa ketika Tuhan tidak menolong kita. Artinya saat saudara mengalami berkat Tuhan pun, di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan? Tetap jalani dan ikuti jalannya. Karena begitu banyak orang yang setelah dia berhasil kemudian hidupnya hancur berantakan, saudara. Kenapa? Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya hancur. Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Saya banyak menemukan, saudara, orang-orang yang dulu susah, hidupnya menderita, tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi saat diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyedihkan, saudara. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu juga yang dipakainya untuk menjauh dari Tuhan. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya saat ini, supaya saya dan saudara kita tetap mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, baik susah maupun senang di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengalami dan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Seberapa sulit itu, seberapa berat pun itu, saudara, prosesnya, mari kita tetap jalani. Pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita belajar banyak dari kehidupan Ayub, di mana dalam proses yang dia alami, saudara, sekalipun begitu berat, sampai istrinya sendiri sudah keluar dari jalur, sampai istrinya sendiri tidak mau lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, tapi Ayub tetap berjalan di jalan itu, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekalipun sangat berat. Semua harta bendanya habis, anak-anaknya juga mati semua, istrinya mengkhianati dan meninggalkan dia, kemudian dia juga kena sakit parah. Wow, itu satu kondisi yang begitu sulit. Dan tidak hanya itu, saudara, dia punya sahabat-sahabat yang seharusnya bisa menguatkan dia. Sahabat-sahabatnya pun menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika Ayub terus dan terus bertahan, dia tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan kembali. Wow, dahsyat, saudara, pemulihan Tuhan. Kita juga bisa melihat proses yang dialami oleh Yusuf misalnya, di mana diawali ada abang-abangnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi dia, yang seharusnya menjagai dia, melindungi dia. Malah abang-abangnya memasukkan dia ke dalam sumur. Dan ketika mereka tidak merasa untung kalau dia hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya dia dijual. Dan itu yang pertama. Dan selanjutnya, saudara, akhirnya dia masuk di rumah Potifar. Dia bekerja, dia lakukan yang terbaik, dia usahakan yang terbaik. Tapi kemudian istri Potifar
memfitnah dia. Dan akhirnya singkat cerita, sekalipun dia difitnah, artinya tidak ada kesalahan yang dia lakukan, dia tetap di penjara. Masuklah dia di penjara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik, dan seterusnya, saudara, sampai akhirnya dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan singkat cerita, dari dalam penjara masuk ke dalam istana. Ketika sudah tiba waktu Tuhan, akhirnya Daud harus masuk ke istana dengan caranya Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau sudah tiba waktunya, kita melihat dalam Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan kepada mereka ketika mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Saudara ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis? Bayangkan saudara, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pelayan. Bahkan mereka dua-dua suami istri berasal dari keturunan imam, saudara. Tetapi namun demikian mereka punya masalah. Sampai di masa tua mereka tidak dikaruniai keturunan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sekalipun demikian, firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup seturut firman Tuhan. Wow. Artinya sekalipun mereka punya masalah, sekalipun pergumulan mereka belum dijawab, kerinduan mereka belum dijawab, tetapi bagaimana mereka tetap saling menguatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka lulus dan dikaruniakanlah Yohanes Pembaptis di tengah keluarga mereka. Tapi yang kita lihat, saudara, bagaimana sehingga doa mereka dijawab dan mujizat terjadi, adalah ketika mereka tetap bertahan hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka melihat bahwa belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi mereka tetap hidup dan melangkah di dalam kebenaran. Kalau kita tetap melangkah dalam kebenaran, percayalah saudara, kita akan sampai kepada pertolongan Tuhan di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Karena ketika kita tetap berjalan di jalan kebenaran, kita sedang berjalan di jalan Tuhan. Dan di sana di depan Allah sudah mempersiapkan segalanya. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud untuk kita terapkan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat 37 di sana dicatat, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, di sini dikatakan ada jaminan masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, masa depan yang baik dijamin oleh Tuhan, saudara. Dan jaminan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang hidup dalam ketulusan. Karena dikatakan perhatikanlah orang yang hidup tulus dan lihatlah kepada orang yang hidup jujur. Jadi orang yang akan mengalami masa depan yang baik, mengalami jaminan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang hidup dalam kejujuran. Hidup benar, hidup jujur. Nah, itu juga yang sudah langka di zaman ini, saudara. Orang-orang jujur. Orang yang kelihatan baik banyak. Tapi orang yang benar-benar jujur, itu yang sulit menemukan, saudara. Benar-benar jujur. Orang-orang yang tulus, itu sudah sulit ditemukan. Tetapi orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu firman Allah mencatat, saudara. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Tetaplah hidup di dalam kejujuran. Tetaplah hidup di dalam ketulusan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetap hidup tulus dan tetap hidup jujur dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, jujur di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk hidup dalam kejujuran. Sulit bagi kita untuk hidup dalam ketulusan. Kenapa, saudara? Karena ada begitu banyak hal yang sebenarnya salah.
Ada begitu banyak hal yang sebenarnya melanggar, tetapi saudara, sudah dianggap benar karena sudah biasa. Dalam semua bidang kehidupan begitu saudara. Selalu saja ada hal-hal yang sudah dianggap benar padahal itu salah besar. Nah, saya dan saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita menjalani hidup kita berdasarkan apa yang baik dalam pemandangan mata, tetapi kita benar-benar hidup dalam ketulusan, bukan hanya baik menurut orang, bukan hanya baik menurut penilaian dunia, tetapi benar-benar kita hidup dalam ketulusan, kita hidup di dalam kejujuran. Dan kalau itu yang kita lakukan saudara, kita akan menemukan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pertahankanlah hidup dalam kebenaran, bertahanlah hidup dalam kejujuran. Sekalipun tidak gampang, sekalipun terkadang harus ada harga yang harus dibayar, tapi tetaplah hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Karena kepada orang jujur, kepada orang tulus, Allah akan menyatakan pertolongannya. Dan kalau Tuhan yang menolong kita saudara, perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hiduplah dalam ketulusan, hiduplah di dalam kejujuran. Kemudian selanjutnya saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Hal ketiga yang harus dilakukan, yang harus saya dan saudara lakukan untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan adalah berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepadanya. Dialah tempat perlindungan kita saudara. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Allah melindungi kita sama seperti Dia melindungi Daud dan meluputkan Daud dari segala niat-niat jahat. Ada begitu banyak musuh Daud, ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan Daud. Karena Daud seringkali terlihat bahwa dia menjadi pahlawan yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya itu juga di sisi lain menjadi ancaman. Orang-orang seringkali ingin membinasakan dia. Bahkan Saul sendiri yang seharusnya menjagai dia, Saul sendiri yang seharusnya melindungi dia, malah Saul pun ingin membunuh dia. Karena Saul iri hati kepada Daud. Karena rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Saul ini begitu iri hati, begitu marah ketika mendengarkan nyanyian itu dari masyarakatnya, sehingga dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi berkali-kali itu juga Tuhan luputkan. Tuhan luputkan dan Tuhan bebaskan. Kenapa saudara? Karena Daud berlindung kepada Tuhan. Hari ini saudara, Tuhanlah perlindungan bagi kita. Dia yang meluputkan kita. Mungkin hari ini hidup saudara dihimpit oleh karena masalah, oleh karena persoalan, bahkan dihimpit oleh orang-orang yang berniat jahat dan ingin mencelakakan kehidupan saudara. Dengar, mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Karena ketika kita berlindung kepada Dia, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya saudara, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan adalah pertolongan dan Tuhan yang meluputkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya? Tadi kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi umat-umatnya dari kesesakan. Itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara dan bagi setiap umat-umatnya. Dia selamatkan, Dia luputkan, Dia lindungi kita.
Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana meluputkan kita, saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana supaya kita diluputkan oleh Tuhan. Tadi sudah dikatakan, saudara, bahwa kita harus menantikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Karena orang yang akan mengalami campur tangan Tuhan adalah orang yang dekat kepada Dia, yang menantikan Dia dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dikatakan, orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan, orang yang tetap melangkah di jalannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah keluar dari jalan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara sudah tersesat dan saudara sudah jauh dari Tuhan, dengar saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari tetaplah berjalan di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara terlambat dan saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selagi masih ada waktu, nantikan Tuhan dan ikuti terus jalan Tuhan, melangkah terus di jalannya, menuju berkat yang sudah Dia persiapkan, menuju pertolongan yang sudah Dia persiapkan. Dan tentu saja Tuhan akan melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan juga dikatakan, saudara, bahwa kita harus hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Itu yang ditegaskan oleh Daud. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam ketulusan, kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Bahkan orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang berlindung kepadanya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang saya percaya sudah meneguhkan setiap saudara. Percaya saudara bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara. Bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, pertolongannya adalah bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini mari praktekkan firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk terus mengikuti jalan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan terapkan firman Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Saya rindu saudara, satu saat saudara akan bersaksi, karena setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saudara mulai menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara menantikan pertolongan Tuhan, satu saat saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terapkan firman Tuhan, dan satu saat saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu, bersama dengan orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau cintai, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkaulah pertolongan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga di mana Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Di mana ketika Engkau menolong kami ya Tuhan, maka Engkau akan meluputkan, Engkau akan membebaskan, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyelamatkan, dan Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami sudah belajar apa yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pertolongan-Mu. Kami harus menantikan Engkau ya Tuhan.
Kami harus berjalan di jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kami harus hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan kami harus berlindung kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi semuanya anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang dan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya hadir bersama kami dalam doa-doa kami. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizatmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan.
Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan,
Pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di
perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami,
untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.